Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, mahasiswa Pascasarjana IAINU Kebumen, program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Dr. Elianto MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari makalah saya. Transformasi sistem akreditasi lembaga pendidikan di Indonesia, dinamika, tantangan, dan inovasi di era digital. Nah, jadi sistem pendidikan nasional memiliki peran strategi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Salah satu upayanya adalah untuk menjamin mutu. Penyelenggaraan pendidikan adalah melalui sistem akreditasi. Nah, akreditasi ini tidak hanya menjadi alat ukur kelayakan lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pengembangan mutu secara berkelanjutan. Nah, transformasi paradigma dalam sistem akreditasi pendidikan juga tampak secara nyata pada tingkat pendidikan tinggi. Jika pada periode sebelumnya instrumen akreditasi masih bersifat umum dan seragam untuk semua studi, maka saat ini telah jadi penyesuaian instrumen yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang ilmu. Proses transformasi sistem akreditasi pendidikan di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural atau geografis. Transformasi sistem akreditasi di Indonesia menjadi isu strategis yang perlu dikaji lebih mendalam agar proses penjaminan mutu tidak hanya menjadi formalitas, melainkan betul-betul berdampak pada kualitas pendidikan di seluruh tingkatan. Subyeknya yaitu lembaga pendidikan formal termasuk sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Objeknya mencakup instrumen akreditasi, strategi implementasi penjamin mutu, peran asesor dan dampak transformasi terhadap tata kelola dan produktivitas lembaga pendidikan. Sedangkan untuk wilayah dan batasan studinya, studi ini dibatasi konteks pendidikan formal di Indonesia dan tidak mencakup pendidikan non-formal atau informal. Nah, di sini ada konsep akreditasi lembaga pendidikan. Nah, jadi akreditasi pada dasarnya adalah sebuah mekanisme evaluatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu satuan pendidikan atau program studi memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Nah, penilaian ini mencakup berbagai aspek penting seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, manajemen institusi, serta capaian pembelajaran. Tujuan utama dari proses ini bukan hanya untuk menentukan status akreditasi secara administratif, melainkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu transformasi sistem akreditasi. Nah, perubahan dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia itu tidak semata-mata menyentuh aspek teknis seperti instrumen dan indikator penilaian, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni pendekatan pelaksanaan dan struktur kelembagaannya. Nah, transformasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendesain ulang sistem penjaminan mutu eksternal agar lebih relevan dengan dinamika dan kebutuhan masing-masing institusi pendidikan tinggi. Nah, jadi sistem akreditasi lembaga pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 2 dekade terakhir ini. Awalnya, akreditasi digunakan sebagai alat administratif untuk menentukan kelayakan lembaga pendidikan. Namun, seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi bagian dari strategi penjaminan mutu berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, Standar Nasional Pendidikan atau SNP menjadi acuan utama bagi akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pendidikan tinggi kini menggunakan 9 kriteria yang menekankan capaian pembelajaran dan tata kelola institusi.
Selanjutnya yaitu bentuk transformasi dalam sistem akreditasi. Nah, transformasi sistem akreditasi di Indonesia ini melibatkan sejumlah perubahan yang signifikan di berbagai bidang, mulai dari digitalisasi, proses, hingga pergeseran kebijakan dan paradigma dan dalam penilaian mutu pendidikan. Nah, jadi meskipun transformasi sistem akreditasi telah membawa berbagai kemajuan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu isu yang paling dominan adalah pandangan sebagian lembaga pendidikan yang menganggap akreditasi semata-mata sebagai prosedur administratif yang harus dipenuhi, bukan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan mutu institusional. Nah, jadi persepsi semacam ini menyebabkan minimnya pemahaman dan perhatian terhadap tujuan utama akreditasi, yakni peningkatan standar pendidikan dan pengelolaan lembaga yang lebih baik. Nah, jadilah akibatnya upaya untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam dunia pendidikan terkendala, karena akreditasi dianggap hanya sebagai kewajiban administratif yang tidak terlalu relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dampak transformasi terhadap mutu dan produktivitas. Transformasi sistem akreditasi telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu dan produktivitas lembaga pendidikan. Nah, ini melalui penerapan sistem penilaian yang berbasis pada kinerja serta adanya pelatihan berkelanjutan. Sejumlah perbaikan telah terlihat dalam berbagai aspek. Di antaranya adalah peningkatan dalam manajemen sekolah, di mana pengelolaan lembaga menjadi lebih terstruktur dan efisien. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.